pertama terkait prognosa untuk daging sapi yang diperkirakan di Mei terjadi defisit 14.000 ton karena pada bulan Mei ini pertimbangan dari hasil rapat koordinasi teknis tingkat Kementerian Perekonomian bahwa kebutuhan kita 76.000 ton karena bertepatan dengan puasa dan lebaran bulan tersebut. Namun kalau kita mengambil pengalaman tahun 2020 di lebaran dan puasa dan lebaran memang tidak sebesar yang kita perkirakan. Karena waktu itu posisi COVID dan juga tahun 2021 ini kemungkinan masih seperti itu. Namun tetap kita harus menghitung secara normal bahwa kebutuhan kita itu 76,7 ribu ton dan dengan existing yang ada terjadi minus 14.000. Hal ini sesuai dengan rapat koordinasi teknis tingkat Kementerian Perekonomian telah kita sepakati bersama bahwa langkah yang dilakukan pertama menugaskan kepada BUMN untuk melakukan mobilisasi sapi-sapi lokal yang ada agar tidak stuck di lokasi dan mempercepat khususnya untuk wilayah sentra konsumsi Jabodetabek dan Bandung Raya. Yang kedua, penugasan kepada BUMN yaitu Bulog dan Berdikari untuk mempercepat dan lebih membesarkan jumlah pemasukannya, dan laporan terakhir pada rapat Rakornis tanggal 5 Mei memang dari laporan dari Bulog rencana pemasukannya mengakibatkan terjadinya masih minus 14.000. Sehingga di rapat tanggal 5 dan 8 Mei disepakati untuk bisa dilakukan percepatan dan jika Bulog tidak bisa melakukannya bisa dibantu oleh BUMN lain hanya untuk sampai bulan Mei saja. Yang ketiga adalah mendorong para pelaku usaha importir umum untuk menambah jumlah pemasukannya dari negara asal. Satu hal yang agak menggelitik saya tadi, mobilisasi ternak oleh Bulog dan Berdikari. Ongkosnya ongkos siapa ini? Tadi kan ada kata-kata mobilisasi. Betul Pak Ketua. Ongkos tetap dilakukan oleh BUMN secara bisnis Pak. Cuma memang ini hanya mempercepat agar peternak itu punya kepastian juga bahwa ternaknya akan dibeli oleh kita dan dimobilisasi oleh BUMN khususnya Berdikari ke wilayah-wilayah sentra konsumen. Yang nanggung Berdikari? Iya Pak, keseluruhan Pak. Jadi ini bisnis Pak, dia beli, tapi memang diminta untuk dipercepat saja agar kalau mungkin bulan depan baru masuk, kita masukkan dari sekarang. Jadi pengertian mobilisasi bukan berarti ada tambahan kos Pak Ketua, tapi ini tetap secara bisnis-bisnis dengan pihak Dirjen, yang nama mobilisasi itu kan angkutan. Perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain namanya mobilisasi. Pakai ongkos nggak? Iya kalau gitu, kalau misal sapinya dari NTT suruh berenang jalan kaki sampai ke Bandung. Kan gitu kan? Pengertiannya coba Berdikari, sorry Pak Adi, coba dijawab. Sanggup mobilisasi ongkos Anda? Izin Pak Ketua, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu. Memang kalau dari Berdikari, kalau kemarin kami sudah melihat Pak Ketua, tapi memang tidak bisa yang jauh-jauh dari Jakarta. Kalau kita untuk membackup Jakarta dan Bandung Raya, sekitar paling kemarin itu Jawa Timur dan Lampung yang kita lihat. Tapi memang problem yang utama itu adalah dari pricing pada saat nyampe di sini. Nah artinya pricing yang... Berarti ada penambahan ongkos toh? Ya, ongkosnya dihitung nggak? Pasti dihitung Pak Ketua. Jadi artinya ada ongkos sampai CIF sampai di sini. Ya, kemudian memang ini yang kita cek kepada RPHU. Apakah mereka mau dengan harga segitu bisa ambil. Karena kalau nggak mau? Nah ya pada prinsipnya kami sebagai BUMN Pak Ketua
menjalankan fungsi untuk menyiapkan stok tersebut. Jadi kami pun sudah naruh bibit-bibit itu di sekitar baik di Lampung maupun Jawa Timur sampai Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tinggal nanti pada saat ready kita bisa bawa ke sini. Tapi memang pricing ini menjadi isu termasuk ongkosnya. Izin Pak Ketua. Termasuk ruginya. Nanggung rugi mau? Izin Pak Ketua, kami kalau boleh jangan rugi Pak Ketua. Oh. Enggak, saya kan bertanya logika loh. Yang nama mobilisasi itu kan angkutan. Pasti ada ongkos.